Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Fatihah. Di sini saya akan menerjemahkan dan menjelaskan makna-makna dari kitab ini. Al-Babu Sani. Yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, tentang adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fihi asaratu anwa'i minal adab. Di dalamnya itu terdapat 10 macam adab. Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghissin wa danisin wa ghillin wa hasadin wa su'il akidatin wa su'il huluki liyasluha bidzalika liqabuli ilmi wa hifzihi wal itila'i ala daqaiqin ma'anihi wal fahmi liqawamidin. Nah, al-awwalu itu pertama, an yutahhira, hendaknya ia mensucikan qalbahu, hatinya, min kulli, dari setiap gisin, kotoran, wadanisin, dan noda, wagilin, rasa dendam, wahasadin, dan dengki, wasu'i akidatin, dan buruknya keyakinan, wasu'il huluki, dan buruknya akhlak. Yasluha, itu agar ia layak, bizalika, dengan hati tersebut, dikabuli, untuk menerima ilmu, wahibzihi, dan menghafalnya, wa itila'i, dan melihat, ala daqaiqin, kedalaman atasnya, ma'anihi wal fahmi, dan memahami makna-makna, liqawamidihi, pada hal-hal yang rumit. Nah, jadi di sini tuh ada 6 penyakit hati yang wajib disingkirkan oleh pelajar. Nah, yang pertama itu ada ghisin, kotoran. Di sini tuh tidak jujur dalam menuntut ilmu, suka menyontek atau mencari ilmu hanya demi gengsi, pujian manusia. Nah, selanjutnya itu ada danas dan noda atau dosa, ya, kebiasaan buruk atau maksiat yang dibiarkan terus-menerus nih sehingga menutupi kejernihan pikiran. Nah, selanjutnya ada ghilin, rasa dendam, menyimpan rasa benci atau dongkol pada orang lain, termasuk kepada guru atau sesama teman belajar. Nah, selanjutnya itu ada hasad dan dengki, tidak suka melihat orang lain pintar atau sukses gitu, dan berharap orang lain itu gagal terus gitu. Nah, selanjutnya itu ada wasu'il akidatin, dan buruknya keyakinan, keraguan dalam hati atau pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Nah, selanjutnya ada su'ul huluki, itu buruknya akhlak, sikapnya sombong, merasa paling pintar, keras kepala, dan tidak mau menerima masukan. Nah, selanjutnya itu ada ilmu membawa 4 kebaikan. Di sini tuh ada liyasluha bidzalika liqaulil ilmi. Nah, di sini tuh hati menjadi magnet yang mudah menyerap informasi baik, belajar terasa ringan dan menyenangkan. Nah, selanjutnya itu ada hifzihi wal itila'i. Terus di sini tuh mudah menghafalnya. Ilmu tidak mudah hilang atau lupa gitu, begitu saja. Ia melekat kuat karena disimpan di tempat yang bersih. Nah, selanjutnya itu ada daqaiqin ma'anihi, itu menyikap ke dalam makna. Dijelaskan kalian tidak hanya tahu permukaannya saja, tapi bisa menangkap esensi dan hikmah dalam dari apa yang dipelajari. Nah, sini wal fahmi liqawamidihi. Nah, ketika memenuhi pelajaran yang sulit atau rumit gitu atau abstrak, orang yang hatinya bersih akan memberikan ketajaman berpikir gitu kan. Di sini tuh kayak firasat gitu yang baik gitu, untuk memahaminya lebih cepat dibandingkan orang lain. Nah, kesimpulan dari pertama ini, jika
hati sudah bersih, Anda akan mudah menerima pelajaran, kuat dalam menghafal, serta maupun memahami materi-materi yang sulit sekalipun dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada asani an yuhsina niyata fi tolabil ilmi bi an yaksida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ihya'a syariati wa tanwi wira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala wala yaksida bihi a'rado ad-dunwiyata min tahsili royasati wajahi wal mali wambahati akroni wa ta'zim an-nasi lahu wa nahwi zalika. Nah, di sini tuh asani tuh kedua ya, an yuhsina itu hendaknya memperbaiki, an niyata itu niat, fi talabi dalam menuntut, ilmi itu ilmu, bi an yaksida dia bermaksud dengannya, wajhallahi azza wa jalla doa Allah azza wa jalla, wal amala dan mengamalkannya, bi wahiyya syariat itu menghidupkan syariat. Nah, watan wiro dan menerangi, qalbihi itu hatinya, watah liyata menghiasi batinihi batin, wataqaruba itu dan mendekatkan diri, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, wala yaksida bihi janganlah bermaksud dengannya, a'rodo tujuan-tujuan dunyawiyata dari duniawi, minatahsili itu meraih, riyasati itu kepemimpinan, wajahi dan kedudukan, wal mali dan harta, wambahati menyombongkan, tekor akroni hadapan teman sejawatnya, wa ta'zim itu pengagungan, an-nasi manusia kepadanya, lahu wa nahwi yang sejenisnya, zalika dengan itu. Jadi tuh di sini menjelaskan mencari ridho Allah, belajar karena ini adalah perintahnya, untuk diamalkannya itu tahu ilmunya agar bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan syariat itu agar kebaikan dan ilmu tidak punah di dunia ini. Terus di sini tuh membersihkan diri, membuat hati menjadi tenang, paham mana baik dan mana buruk, dan batin jadi indah, memiliki sifat bijaksana. Dan di sini tuh mendekatkan diri kan ya, mendekatkan diri kepada pencipta. Semakin banyak tahu, semakin kagum dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu apa yang harus dibuang sih? Ingin dihormati sebagai pemimpin atau orang penting, itu kedudukan ya, kayak semata-mata hanya mencari kekayaan harta, pengen kelihatan lebih keren gitu, lebih pintar, dan menang debat dari teman-teman yang lain, sombong lah ibaratnya. Nah, selanjutnya itu suka kalau dipuji, disanjung, dan dianggap orang hebat atau gila hormat. Niat yang salah bikin ilmu cuma mentok di kepala dan bikin kita sombong, tapi niat yang benar bikin ilmu meresap ke hati, merubah perilaku menjadi lebih baik dan bernilai pahala abadi. Belajarlah untuk menjadi orang yang bermanfaat, bukan sekedar ingin terlihat hebat. Nah, selanjutnya itu asalisu an yubaddiro bitahsilil ilmi
sababahu wa awqata umurihi wala yaghtaro bi khad'i taswifi wa tamyili fa inna kulla sa'ati tamuru min umuri la badala laha wala iwado anha wa an yaqta'a ma qaddara alaihi minal alaiki saghilati wal awaiki mani'ati an tamami talabi wa badali ijtihadi wa quwati jiddi fi tahsili fa inna qawati otoriki ta'allumi. Nah, di sini tuh asalisu yang ketiga, an yubaddiro, dia hendaknya dia bersegera bitahsili itu meraih dengan ilmu sababahu di masa mudanya wa auqata dan waktu-waktu umurihi usianya wala yaktaro dan janganlah ia terperdaya bi khad'i taswifi dan menunda-nunda watamili berangan-angan panjang fa inna kulla itu karena sesungguhnya saati setiap jam tamuru yang berlalu min dari umurihi umurnya lah tidak badala itu pengganti ada badala itu pengganti ada laha wala itu dan baginya tidak iwado anha rugi dari adanya ada ganti rugi darinya wa an yaqta'a ia memutuskan ma qadara alaihi apa yang ia mampu atasnya minal alaiki dari keterikatan saghilati yang menyibukkan wal awaikin dan penghalang-penghalang al-mani'ati yang merintangi tamami kesempurnaan at-talabi belajar wabazili pengarahan ijtihadi kesungguhan wa quwati kuatnya jiddi fi keseriusan dalam at-tahsili meraih ilmu fa innaha karena sesungguhnya hal-hal itu qawati'u adalah toriki pemutus-pemutus ta'allumi jalan belajar. Nah, di sini tuh dijelaskan maknanya itu manfaatkan masa muda. Hindari penyakit nanti saja mumpung masih muda itu ada babahu itu dijelaskan masa muda adalah masa emas dan di mana otak masih segar, energinya masih penuh dan beban hidup juga belum terlalu banyak. Nah, bahaya menunda-nundanya itu ada di taswif. Musuh terbesar pelajar adalah kalimat nanti aja, jalanin aja pas sudah tua atau besok aja deh belajarnya. Teks ini mengingatkan bahwa itu adalah tipuan. Nah, selanjutnya itu kan ada kayak waktu tidak bisa direfund. La badala laha itu setiap jam bahkan setiap menit yang hilang dari hidup kita tidak akan pernah bisa ditukar, dibeli kembali gitu atau diganti rugi dengan apapun. Waktu yang sudah lewat ya lewat saja gitu. Selanjutnya itu ada gangguan. Berani memutuskan dikrasi atau gangguan ya kan, memutuskan keterikatan yang menyibukkan alakis sagilah itu di zaman sekarang ini ibaratnya seperti kecanduan scrolling media sosial, games harian gitu atau nongkrong tidak jelas yang menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, fokus penuh bandil ijtihad ilmu tidak akan bisa diraih secara maksimal kalau pikiran kita terbagi-bagi ke banyak hal yang tidak berfaedah. Kita butuh fokus keseriusan dan energi penuh. Nah, selanjutnya itu ada hati-hati dengan begal ilmu. Awati torik.
Terus di sini tuh segala jenis gangguan dan penundaan itu disebut sebagai begal jalanan bagi seorang pelajar. Mereka tidak merampok uangmu, tapi mereka merampok masa depan ilmumu. Ar-rabi'u an yaknaha minal kuti wal libasi bima tayassara fabi sobri ala anna aisi wayalu sa'atal ilmi wa jam'ah samli al qalbi min mutafariqati al amali wa yatafajjaru fihi nabihu hikmi. Nah, di sini tuh Arabiu keempat, an yaknaha itu hendaknya merasa cukup, minal kuti dari makanan pokok, wala libasi dan pakaian, bima tayassaro itu dengan mudah apa yang didapatkan, fabi sobri maka dengan bersabar, ala atas adna kehidupan yang paling aisi rendah, analu akan memperoleh saata keluasan ilmu, wajam'ah samli dan penyatuan fokus, qalbi itu hati, min mutafari koti dari angan-angan, al amali yang mencerai-beraikan, wa yatafajjaru akan memancar, fihi yatabihi di dalam hatinya, yatanbihu hikmi sumber-sumber hikmah. Nah, sini itu dijelaskan jangan manja selama belajar. Orang yang ingin sukses menuntut ilmu harus mau hidup prihatin, sederhana, dan tidak selalu dengan kemewahan. Itu dunia gitu, fasilitas, makanan mahal, atau pakaian bermerek gitu kan. Menurut Imam Syafi'i itu ilmu tidak akan berkah bagi orang yang manja dan gila kemewahan. Ilmu itu hanya akan didapat oleh orang yang rendah hati, siap hidup prihatin dan hormat kepada guru. Nah, selanjutnya itu ada wal khamsu an yuqasima awqata lailihi wa naharihi wa yaqtanima ma baqiya min umurihi fa inna baqiyata umri la qimata laha wa ajwadul awqati li hifzihi asharu walil basti ikaru walil kitabihi biti wasatu nahari walil mutolaati al muzakkaratil lailu wa ajwadu amakin hifzi urafu wa kulli maudi'ah ba'ida anil muhyati walayah sunul hifzu bihadrotin nabati wa hudrati wal ahari wa dojihi aswati. Nah, wahomsu itu kelima, an yukosimu hendaknya ia membagi awqata lailihi waktu-waktu malam, wanaharihi dan siangnya, wayag tanima hendaknya memanfaatkan mabakia yang tersisa min umrihi itu dari umurnya, fa inna bakiyata karena sesungguhnya umri sisa umur la qimata laha tidak ada nilainya, fa ajwadu dan sebaik-baiknya awqati waktu lihifzi untuk menghafal, asharu adalah waktu sahur, walil bahsi untuk membahas, ikaru adalah pagi-pagi sekali.
walil kita bihi biti untuk menulis, wasatu nahari adalah tengah hari, walil mutolaati untuk membaca, wa muzakkaroti lailu dan mengulang pelajarannya adalah malam hari, wa ajwadu amakin dan sebaik-baiknya tempat, hifzi menghafal, urafu adalah kamar, wa kulli maudi'i setiap tempat, ba'idi yang jauh, anil mulhiyati dari hal-hal yang mengalihkan perhatian, walayah sunu dan tidak baik, hifzu menghafal itu, bihadroti di hadapan dekat, nabati tumbuhan-tumbuhan, wahudroti dan tanaman yang hijau, wal ahari dan sungai-sungai, wadojizi aswati dan kebisingan-kebisingan suara. Nah, maknanya itu bagian waktu terbaik itu adalah waktu sahur ya, atau sebelum subuh. Al-ashar, waktu terbaik untuk menghafal. Mengapa? Karena saat itu otak baru bangun tidur, masih segar, bersih, urusan dunia dan suasana lingkungan sangat tenang. Pagi-pagi sekali. Al-ibkar, waktu terbaik untuk meneliti atau membahas materi berat. Energi tubuh sedang penuh setelah sarapan, sehingga cocok untuk analisis mendalam. Nah, tengah hari itu aksun nahar, waktu terbaik untuk menulis. Ini adalah waktu di mana fokus visual dan motorik kita sedang aktif, cocok untuk mencatat atau merangkum pelajaran. Nah, malam hari itu al-lail, waktu terbaik untuk membaca, mutolaah atau diskusi atau mengulang pelajaran, muzakkaroh. Suasana malam hari itu rileks ya, sangat bagus untuk mereview yang sudah dipelajari seharian gitu. Nah, tempat terbaiknya itu adalah kamar pribadi, yaitu al-ghuraf atau tempat mana saja yang sepi dan jauh dari distraksi hal yang mengalihkan perhatian. Tempat yang harus dihindari untuk menghafal itu tempat bising, dizil aswat, suara berisik jelas memecah konsentrasi, dekat pemandangan indah atau sungai atau tanaman, itu al-khudroh wal anhar. Ini bagian yang unik sih, mengapa dilarang gitu kan? Karena tempat yang terlalu indah justru membuat mata dan pikiran kita terbuka menikmati pemandangan tersebut gitu. Jadi hafalannya itu tidak fokus, kita malah buyar. Pemandangan indah itu bagus untuk refreshing, tapi bukan untuk menghafal materi. Selanjutnya itu ada asadisu, keenam, an yuqallila akla wasurba fa inna sibaha yannahu minal ibadati wa yuskilu badana wa min fawaidi kilati akli sihatu badana wa dafa'u amridi badaniyati fa inna sababaha kasratu akli wa kasratu sarbi kama qala al-wafir fa innad da'a aksaro ma tarahu yakunu minat to'ami awis harobi. Asadisu itu keenam, an yuqallilah, ia hendaknya mengurangi, akla wasurbab, makan dan minum, fa inna sibaha, karena sesungguhnya kekenyangan itu, yamnahu, menghalangi, minal ibadati, dari ibadah, wa yuskilu badani, dan memberatkan badan, wa min fawaidi kilati akli, di antara manfaat-manfaat sedikit akli sihatu, makan habisnya,
badani badan, wadafa'u dan tertolaknya amridi penyakit-penyakit badaniyah ti fisik, fa inna sababaha sesungguhnya penyebab kasrotu banyaknya akli makan, wa kasrotu sarbi dan banyaknya minum, kama kola penyair berkata fa inna da'a aksaru ma tarohu yakunu minat to'ami awis sarobi, karena sesungguhnya penyakit itu paling banyak yang engkau lihat timbulnya adalah dari makanan atau minuman. Fasihatu kulubi, dan di antara manfaat sedikit makan juga sehat hati. Minal dari tughyani kelampauan batas, wal batori kesombongan, walam yaro ahaddu tidak pernah terlihat seorang pun, minal awaliyai dari para wali, wal imati dari para imam dan para imam, wal ulamai ulama ahyari pilihan, yata sifu au yu sofu bersifat atau disifati, bikasriti dengan akli banyak makanan, walah humida tidak pula mereka dipuji karena hal itu, bihi wa innama dan tuhmadu hanya dipuji kasrotu banyak akli makanan itu, minat dawabi pada hewan-hewan ternak melata, allati yang la taqilu tidak berakal, watur sodu dan disiapkan lil amali untuk bekerja. Jangan makan berlebihan atau kekenyangan. Kalau mau jadi pelayar yang sukses, kekenyangan adalah musuh utama konsentrasi. Orang yang terlalu banyak makan akan menghabiskan energinya hanya untuk mencerna makanan, sehingga otaknya menjadi lambat, malas, dan mudah mengantuk. Dampak buruknya kekenyangan itu bagi fisik atau ibadah ya, bikin males. Nah, itu disebutnya yuskilu badan. Saat kita kenyang raksasa, tubuh terasa berat. Efek langsungnya adalah males gerak gitu, susah diajak fokus membaca, dan bawaannya ingin tidur terus. Nah, yang keduanya itu adalah menghalangi ibadah, yamna'u minal ibadah. Orang yang kekenyangan akan merasa berat untuk sholat, mengaji, atau bangun di waktu sahur. Manfaat sedikit makanan, makan secukupnya gitu, badan jadi sehat. Sihatul badan menyebutkan sebuah hukum medis yang sangat valid. Sumber penyakit fisik itu paling banyak berasal dari apa yang kita makan dan minum. Dengan makan secukupnya, organ tubuh bekerja lebih ringan dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, hati jadi bersih, sihatul qulub. Secara psikologi dan spiritual, orang yang bisa mengeram nafsu makannya akan memiliki kontrol diri yang kuat. Nah, ia terhindar dari sifat sombong, egois, dan melampau batas. Makanlah untuk hidup dan belajar, jangan hidup hanya untuk makan. Pelajar yang cerdas tahu cara mengeram nafsu makannya agar badannya tetap ringan, otaknya encer gitu, dan fokusnya tidak hilang tertutup rasa kekenyangan itu. Wasabihun an yuwahiza nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jam'ihi sanihi wa yatahara halala fi ta'amihi wa sarrabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jam'ihi ma yahtaju ilaihi liyahtamira qulbuhu wa yatluha qulu li ilmi wa nurihi wa naf'i bihi wa yadbaghi lahu an yasta'mila ruhosa fi mawadi'iha inda hajjati ilaihi
wa wujudi sababiha fa innallaha yuhibbu an tu'taya ruho suhu kama yuhibbu tuta azaimuhu. Nah, wasabiu ketujuh an yuwahizu hendaknya ia nafsahu menuntut dirinya bil waro'i menjauhi subat ihtiyati sikap kehati-hatiannya fi dalam jami'il sanihi semua urusannya wayataharro dan ia mencari halal yang halal fi to'amihi dalam makanannya wasaro bihi dan minuman walibasihi dan pakaian wamaskanihi dan tempat-tempat tinggalnya wafi jami'i dan dalam semua mayah taju ilaihi apa-apa yang ia butuhkan kepadanya riyas taniro qalbuhu agar hatinya bercahaya wayaslahu menjadi liqabli layaknya menerima ilmu wanurihi menerima cahaya wanaf'i bihi dan kemanfaat dengan ilmu wayan bagi lahu bagi dia an yastakmila untuk keringanan ruhosa syariat fi pada mawadi'iha indah ketika tempat-tempat al hajati ilaiha kepadanya kebutuhan ada wawujudi dan adanya sababiha sebab fa innallaha yuhibbu karena sesungguhnya Allah mencintai tautaya dilaksanakannya untuk ruho suhu keringanannya kama yuhibbu untuk sebagaimana dia mencintai antuta dilaksanakan kewajiban-kewajiban azaimuhu perintah tegas. Nah, di sini tuh jagalah kebersihan makanan dan fasilitas hidupmu dari hal-hal yang haram atau tidak jelas asal usulnya yang disebut subhat. Efek dahsyat makanan halal bagi otak dan hati tuh wara gitu. Disiplin memilih yang halal. Seorang pelajar harus cerewet dalam arti yang baik terhadap apa yang ia konsumsi dan pakai mulai dari makanan, minuman, baju hingga kosan atau tempat tinggal gitu. Pastikan semuanya bersumber dari harta yang halal gitu dan cara yang benar. Mengapa harus begitu? Taniro kolbuhu itu makanan halal akan berubah menjadi darah dan daging yang sehat. Efeknya ke otak luar biasa, hati menjadi bercahaya, pikiran jadi jernih, dan batin jadi sensitif terhadap kebaikan. Nah, di situ selanjutnya itu ada magnet cahaya ilmu, kobuli ilmu nurihi. Ilmu agama dan ilmu kebaikan itu sifatnya suci, disebut sebagai nur atau cahaya. Cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang diberi makanan dari barang haram, seperti menipu, mencuri, atau uang subhat yang tidak jelas gitu. Barang hal membuat kita mudah paham dan ilmu kita menjadi bermanfaat orang lain gitu. Jangan kaku, ambillah keinginan jika butuh, yaitu ruksah. Gunakan keringanan ruksah jika situasi sedang sulit, darurat, atau mendesak. Ambillah keringanan yang sudah disediakan syariat. Contohnya menjamak sholat saat sedang dalam perjalanan jauh, ya musafir gitu, atau tidak berpuasa saat sakit gitu kan. Allah suka kemudahan itu gitu. Allah itu senang kalau kita menggunakan keringanan yang dia berikan di saat kita sulit.
Seperti Allah senang kalau kita mengerjakan perintah tegasnya di saat lapang gitu. Jangan sok kuat sampai menyiksa diri sendiri, karena Islam itu mendatangi solusi bukan kesulitan. Wasaminu an yuqalila asti'mala ini lati hiya min asbabi baladi wado fi hawasi katufa komidi wabakilai wasur bi kholi wa kadzalika ma yuksirus ti'maluhu bal goma muballada lidihi wal muskila lil badani kakas roti al bani wasamakin wa asbahi zalika wayan bagi an yajtaniba ma yurisu nisyana wal khosiyati ka'akli asari suri fari wa qiraati wahi kuburi waduhuli baina jamalaini maktu roini wa ilqi kumali hayya wasaminu itu yang ke-8 an yuqalila hendaknya mengurangi astimala konsumsi ini makanan-makanan allati hiya tersebut penyebab asbab hiya min asbabi makanan tersebut termaksud penyebab al-baladati kelemahan otak wadofi dan lemahnya hawasi indra katufahi seperti apel al-khamidi apel yang masam wal balakilai dan kacang babi wasurbi meminum holi cuka wa kadzalika demikian juga ma yuksiru apa yang memperbanyak istimaluhu oleh pengonsumsi balgoma akan lendir muballada yang menumpulkan lizihni pikiran wa muskila memberatkan lil badani badan kakas roti albani seperti terlalu banyak susu wasamaki dan ikan wa asbahi zalika yang menyerupai hal tersebut. Nah, di sini tuh makna membahas tentang kesehatan otak dan pencegahan sifat pelupa. Faktor makanan itu menghindari makanan yang bikin lemot. Makanan yang bikin lemot otak itu yang disebut al-baladah menyebutkan beberapa contoh seperti apel yang terlalu masam atau kacang babi, broad bean, dan minuman cuka berlebihan. Intinya makanan yang terlalu asam atau memicu reaksi tubuh jika dikonsumsi berlebihan terpercayai bisa menurunkan ketajaman panca indera. Makanan yang memicu lendir berlebih yaitu balgam itu dahak atau lendir gitu kan. Dalam teori medis dipercayai sebagai salah satu cairan tubuh yang jika jumlahnya berlebihan bisa membuat aliran energi atau sirkulasi di kepala menjadi berat dan mengantuk gitu. Teks mencontohkan konsumsi susu atau ikan yang terlalu berlebihan. Nah, kebiasaan uniknya itu menghindari hal yang bikin gampang lupa. Pendekatan medis dan higienis atau kesehatan, memakan sisa gigitan tikus, surul fa'ri itu ya, surul fa'ri. Ini sangat
logis secara medis, tikus adalah membawa ribuan virus dan bakteri berbahaya seperti Leptospirosis. Mengkonsumsi makanan bekas tikus bisa membuat tubuh sakit tertentu, akan merusak fungsi otak dan daya. Pendekatan psikologi itu fokus mindfulness. Beberapa contoh seperti membaca tulisan di batu nisan, Anwahil kubur, berjalan di sela-sela dua unta beriringan bainal jamalin, watasi'u an yuqalila naumahu malam yalhaqhu doraru fi badanihi wa zihnihi walayah yazida fi yaumi walailati ala samani wasaati wa huwas sulusu teman fa inni tamala huluhu aqola minha fa'ala wala basa an yaroha nafsaha paha wazihnahu wa basaroha idza kala sayun min dzalika wa du'ufa an-nazuhi wa tafarruji haisu ya'udu ila halihi wa la yadi'u alaihi. Nah, wa tahsi'u ke-9 an yuqalila naumahu, hendaknya menyedikitkan tidurnya, alam ilhaqhu, selama tidak menimpanya dororu bahaya, fi badanihi pada badan, wazinihi dan pikiran, la yarjida fi yaumihi, dalam tidurnya, dan janganlah ia menambah fi yaumi, dalam walailati, sehari semalam, ala tamani, lebih dari saati 8 jam, wahuwa sulasu, adalah zamani, sepertiga waktu dari 24 jam, fa ini tamala, maka jika kondisi dirinya haluhu akola, sanggup, orang minha fa'ala, dari itu maka lakukan, wala basa, dan tidak mengapa, ya riha nafsa, ia mengistirahatkan dirinya, wa qalbahu, dan hatinya, wazinahu, dan pikiran, wa basaroh, dan pandangannya, idza kala, apabila telah lelah, sayun min zalika, sesuatu dari hal-hal tersebut, wadu'ufa, dan melemah, nazuhi, dan dengan jalannya, watafarrojihi fi, dan mencari hiburan, mutanazahati, di tempat-tempat wisata, bihaisi yaudu, kembali sekiranya, ila halihi, kepada kondisi primanya, wala yadi'u alaihi, dan waktu tidak terbuang sia-sia baginya. Nah, gunakan waktu tidur secukupnya. Jika otak atau fisikmu sudah lelah, ambillah waktu tidur untuk healing atau istirahat gitu, sejenak. Batas maksimal waktu tidur itu jangan lebih dari 8 jam, sepertiga waktu hidup. Sulusun zaman, dalam sehari semalam ada 24 jam. Jatah maksimal tidur yang disarankan adalah 8 jam, sepertiga dari 24 jam. Kurangi jika mampu. Jika kondisi tubuhmu kuat dan sehat, hanya dengan tidur 5 jam atau 6 jam sehari, maka itu lebih baik. Tujuannya agar waktu produktifmu untuk belajar menjadi lebih panjang. Jangan sampai merusak kesehatan. Kenali batas tubuh malam. Yatlaku daror, mengurangi tidur itu bagus, tapi ada syaratnya. Selama tidak membawa dampak buruk atau madarot bagi kesehatan fisik dan ketajaman pikiranmu, jangan sampai karena begadang belajar besoknya kamu malah jatuh sakit, pusing, atau tidak konsentrasi saat mendengarkan guru. Itu hanya
merugikan diri sendiri, boleh healing kalau lelah gitu kan, detox mata dan pikiran izakala wadofa jika badan, hati, pikiran, bahkan matamu sudah terasa lelah dan jenuh karena membaca terus-menerus, maka janganlah dipaksakan. Cara refreshing yang benar, bita nazuhi wat tafaruj, Anda diizinkan untuk beristirahat dengan cara jalan-jalan sore, pergi ke taman, melihat pemandangan hijau, atau mencari hubungan yang menyegarkan pikiran gitu kan. Asru an yatrukal isrota fa inna tarkaha min ahami ma yanbaghi li talibi ilmi wala siyama li ghairi jinsi wa huso in kasuro laibuhu wa qalat fikratuhu fa inna taba'a saraku isroti diya'u umri bi ghairi faidati wajahabu dini idza kana ma'a ghairi ahlihi fa inni taja ilaman yahhabu falyakun sahiba soliha dayina kiya wara'a zakiya kasirat khaira qalila sari hasana muru ati qalila mumarrati nasiya zakara wa in zakara an anahu. Wal asaru ke-10 an yatruka pergaulan isrota, hendaknya ia meninggalkan pergaulan, fa inna tarkaha, sesungguhnya meninggalkan, min ahammi, perkara paling penting, ma yang bagi seyogianya, libi bagi ilmi penuntut ilmu, wala siyama dan terlebih lagi lighairi jinsi dengan yang berbeda frekuensi dan tujuan hidup, khususnya in kasuro laibuhu jika orang tersebut banyak mainnya, wakolat dan sedikit fikratuhu berfikirnya, inna tobahan saroko karena sesungguhnya karakter mudah meniru secara tidak sadar. Waktu siroti, bencana dari pergaulan bebas adalah sia-sia, umri umurnya, bighairi faida manfaat tanpa ada manfaat, wazahabu dini hilangnya agama, iza kana ma'a apabila keberadaan ghairi ahlihi bersama orang-orang yang bukan ahlinya, fa inni taja maka jika ia membutuhkan, ilaman yahhabu kepada orang menemaninya, falyakun maka hendaknya ia mencari sohiba teman yang soliha soleh dan dayinan taat agama, takiya warian bertakwa berhati-hati, zakiya bersih hatinya, kasiro banyak, khairi kebaikan, qalilan sedikit, sari hasana keburukannya menjaga, muruati kehormatan, qalilan mumarrati tidak suka berdebat, inna saya jika ia penuntut ilmu lupa, zakaro ia temannya akan mengingatkannya, wa in zakaro a'anahu dan ia penuntutnya dan ilmu ingat, ia teman-temannya akan mendukungnya. Itu
memilih lingkungan sosial, dan bahaya salah tongkrongan. Pesan utama dari ini adalah kurangi nongkrong yang tidak jelas, berhati-hati dalam memilih teman dekat. Karakter kita adalah cerminan diri. Dengan siapa yang kita sering menghabiskan waktu, teman yang buruk akan merampok waktumu, sedangkan teman yang baik akan menjadi sistem pendukung atau support system terbaik untuk kesuksesan belajarmu. Bahaya salah tongkrongan itu batasi pergaulan yang tidak perlu, yaitu tarkal isroh. Pelajar harus berani berkata tidak pada ajakan nongkrong yang tujuannya hanya untuk membuang waktu. Hindari orang yang berbeda frekuensi gitu kan. Terutama orang-orang yang hidupnya cuma main-main, katsuro la ibuhu itu, dan malas diajak berpikir serius, yaitu kholat fikratuhu. Tabiat ini pembajak, at-tabu surakun. Ini kalimat yang sangat jenius gitu. Artinya itu sifat dan karakter manusia itu seperti pencuri atau pembajak yang bekerja secara tidak sadar. Kerugian besarnya itu waktu habis sia-sia, diahul umur. Tahu-tahu sehari habisnya hanya untuk mengobrol omong kosong, merusak moral atau agama. Zahabu din, karakter buruk mereka pelan-pelan akan mengikis prinsip hidup dan nilai kebaikan dalam dirimu. Kriteria sahabat ideal atau support system terbaik gitu, jika memang butuh teman untuk berbagi cerita, belajar bersama, atau berjuang bersama, carilah yang memiliki sifat soleh, takwa, dan taat gitu kan. Memiliki komitmen moral yang kuat, takut berbuat dosa, dan berhati-hati dalam bertindak. Zaki dan banyak kebaikan, memiliki pikiran yang bersih, cerdas, serta membawa aura positif bagi sekitarnya. Menjaga kehormatan, yaitu hasanul muru'ah. Tahu etika sopan santun gitu, dan tahu cara menempatkan di masyarakat gitu. Tidak suka debat kusir, yang artinya itu kalilan mumarah. Tidak egois dan tidak suka berdebat hanya untuk menjatuhkan atau merasa paling benar gitu kan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.